Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 652, Hasil Kultivasi dalam 2 Bulan, 2. Kau tidak lupa, kan? Selain Eleven, kalian semua berutang kejuaraan karena kalian menikmati sumber daya legendaris sebelumnya. Petik 2. 6 hewan peliharaan. Wow, 11 mengepalkan tinjunya dengan semangat juang. Lengan kanannya melambai dan berputar seperti kincir angin. Mustahil. Dengan itu, tidak ada yang bisa memikirkan untuk mendapatkan tempat pertama di tim. Tunggu-tunggu. Bugi, Baby Ginseng, Citong, dan Susu semuanya menunjukkan ekspresi yang berbeda. Adapun Ling, ia berkata dengan penuh semangat, "Mengapa kamu memanggilku? Jangan bilang kamu ingin aku berpartisipasi juga." Si Yu tercengang. Dia memandang Ling dan berkata, "Apa lagi? Kurang dari nama lebih besar dari Ling." Keterampilan tingkat lanjut, 100 transformasi kecakapan Dao kecerdasan tingkat lanjut kecakapan Dao ruang mekanik kecakapan Dao pemuatan kecakapan Dao. Super skill, kontrol elemen angin pakar Divine Net pakar, mengubah kemalangan menjadi keberuntungan pakar. Poin energi, 4 juta plus. Adapun Ling, Si Yu akhirnya mengajarkannya, jaring surgawi, dan, mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Namun, ini bukan keuntungan terbesar Ling. Keuntungan terbesarnya adalah ia menyelesaikan evolusinya melalui peningkatannya sendiri. Selama periode ini, ia mengubah keterampilan mengajar, jaring surgawi, ruang mesin, dan memuat menjadi keterampilan rasial. Dengan kata lain, level ras Ling juga meningkat menjadi ras overload karena memiliki 2 skill super rasial. Di antara mereka, karena spesialisasi skill, Divine Net, kekuatannya sebanding dengan skill spasial. Tidak masalah untuk mengatakan bahwa Ling adalah ras mekanik penguasa tingkat menengah. Ini berkat penelitian cerdas yang kuat dan kemampuan self-leveling dari skill Divine Net. Itu juga karena telah mengetahui Divine Net bahwa Ling bisa sibuk dengan berbagai proyek penelitian pada saat yang bersamaan. Jika tidak, ia harus mempelajari Mecha Fusion, kebangkitan kilin, dan binatang pemakan besi paduan super. Bahkan jika itu memiliki kecerdasan tingkat tinggi tingkat penuh, itu tidak akan mampu mengatasinya. Pada saat ini, meskipun Ling belum berhasil menyatu dengan fosil kirin dan mempelajari kebangkitan mitos, bentuk Mecha Ling sudah memiliki prototipe. Hanya saja dia belum bisa menggabungkan kekuatan seluruh tim. Paling-paling, dia bisa dengan sempurna memadukan kekuatan ketiga pihak seperti bentuk penembak jitu saat itu. Namun, dengan ruang mekanis dan berbagai peralatan, menurut pendapat Si Yu, itu sudah dianggap sebagai kekuatan pertempuran awal. Tidak. Di Rubik's Cube, Loli berambut putih menggelengkan kepalanya dengan gila, menolak. Meskipun kekuatannya juga meningkat pesat dalam 2 bulan terakhir, tapi itu memandang Eleven, Bugi, Baby Ginseng, Citong, dan Susu dan terdiam. Setelah kecerdasannya yang terbaik, analisis keterampilan Divine Net tingkat ahli, peluangnya untuk menang melawan mereka berlima berada di bawah 0,1%. Biasanya, sebagai instruktur tim, Ling akan serius mengawasi pelatihan setiap hewan peliharaan, seperti kakak perempuan. Jika itu mendapat tempat terakhir dalam pertemuan tim, itu mungkin tidak akan bisa menahannya. Personanya akan langsung runtuh. Ling berpikir sejenak, itu tidak bisa melawan. Sangat ilmiah bagi pelatih yang baik untuk tidak menjadi kuat. Aku yang akan menjadi hakimnya. Ling berkata dengan cepat dengan wajah merah. Kontestan, 11, Bugi, Baby Ginseng, Citong, Susu. Bukannya aku tidak berani bertarung, tapi itu membosankan. Ling berbalik, sangat gugup. Bentuk Mecha dan bentuk kirinnya belum dikembangkan. Tidak ada artinya berpartisipasi dalam kompetisi seperti itu akan membicarakannya di masa depan. Wu, Yi, Mi. Ning, tidak berpartisipasi. 5 lainnya menatap Ling dengan tatapan membara, membuat hatinya menggigil. Kalau begitu lain kali. Si Yu tersenyum. Si Yu dan yang lainnya tidak mengekspos pikiran Ling. Memang, dibandingkan dengan 5 lainnya, tingkat kultivasi Ling tidak terlalu tinggi. Si Yu berpikir sejenak dan memutuskan untuk membiarkannya menjadi hakim bersamanya terlebih dahulu. Kamu tidak berpartisipasi dalam pertempuran individu, tetapi ingat untuk berpartisipasi dalam pertempuran tim nanti, tambah Si Yu tanpa membiarkan Ling menolak.
Ling ingin menangis. Juga, pertemuan tim kedua harus diperbarui sampai batas tertentu dibandingkan dengan pertemuan tim pertama. Terlepas dari pertarungan tim setelah pertarungan individu, aku juga berencana untuk menambahkan sistem baru kali ini. Di antara 6 hewan peliharaan, 11 menunjukkan ekspresi yang tak terkalahkan. Itu masih sangat percaya diri. Tidak peduli apa, itu masih sangat stabil. Kurang dari nama lebih besar dari 11. Keterampilan super, kekuatan dalam pakar +1 penangkal petir, pakar gempa luar angkasa, pakar bin soldier, pakar tak tertembus, pakar +1 tubuh emas abadi, pakar +1 guntur putih, ahli. Poin energi normal, 9 juta plus. Dalam 2 bulan terakhir, Eleven telah berhasil membangkitkan skill White Thunder melalui Aurora Magnetic Gold. Selain itu, setelah Siyu menambahkan poin ke tingkat ahli, kekuatan keterampilan kilatnya meningkat pesat. Pada awalnya, kepala sekolah Feng menilai bahwa peluang afinitas elemen gelap yang membangkitkan Eleven White Thunder tidak tinggi, tetapi dia telah meremehkan kemahiran keterampilan elemen guntur Eleven lainnya. Di bawah pimpinan kemahiran tinggi dari keterampilan elemen guntur dasar lainnya dan kekuatan kontrol elektromagnetik dari levitasi elektromagnetik tingkat kemahiran Dao, 11 menyerap kekuatan Aurora Magnetic Gold dengan sangat lancar. Tidak hanya mempelajari keterampilan baru, tetapi fisiknya juga meningkat pesat karena menggunakan sumber daya legendaris, Aurora Magnetic Gold. Tentu saja, alasan mengapa ia menjadi lebih kuat begitu cepat juga terkait dengan 2 bulan pelatihan iblis mutilasi diri. Satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa keterampilan, paduan super, yang direplikasi oleh Siyu tidak memiliki kompatibilitas binatang pemakan besi yang cukup dan tidak dapat diajarkan secara langsung. Bab 653, hasil kultivasi 2 bulan kemudian 3. Namun, itu bukan masalah besar. Siyu sudah meminta Ling untuk mempelajari cara meningkatkan kompatibilitas binatang pemakan besi dengan keterampilan paduan super. Bahkan jika itu belum berkembang melalui paduan super, dengan kombinasi yang luar biasa dan kehendak Tuan, Eleven sangat percaya diri. Bagaimana bisa kalah? Melihat Eleven begitu percaya diri, Bugi, Baby Ginseng, Chitong, dan Susu memasang ekspresi berat, orang ini memang tidak mudah untuk dilawan. Siyu tersenyum dan berkata, kali ini, saya memutuskan untuk menambahkan sistem peralatan baru. Oleh karena itu, dalam pertempuran-pertemuan tim ini, Anda dapat mengandalkan kekuatan eksternal. Bagaimanapun, senjata dan peralatan juga merupakan bagian dari kekuatan. Musuh masa depanmu tidak akan melawanmu dengan adil. Mereka akan melakukan persiapan. Dong Huang kami juga mengandalkan kekuatan eksternal seperti senjata terlarang untuk mendominasi sampai sekarang. Sangat masuk akal untuk memiliki sistem peralatan. Petik 2. Ketika Siyu selesai berbicara, ekspresi percaya diri 11 membeku. Ketika Siyu selesai berbicara, ekspresi percaya diri 11 membeku. Sistem peralatan. Wow, di sisi lain, Bugis sangat senang. Sistem peralatan. Dengan serius, itu bisa membawa peralatan ke pertempuran. Itu bisa membunuh tanpa pandang bulu. Ada 2 keberadaan khusus di tim Siyu. Salah satunya adalah Bugi, dan yang lainnya adalah susu. Yang terakhir dapat menyimpan sejumlah besar nutrisi dari makanan di ruang tubuh melalui skill Infinite Devor dan untuk sementara mengubahnya dalam pertempuran. Melalui skill ini, susu dapat menggunakan Baby Ginseng Time Fruit dengan harga yang lebih murah dan efisiensi yang tinggi setiap saat. Adapun Bugi, karena keahlian khusus seperti Phantom Illusion dan Dragon of Imagination, ia bisa menggunakan peralatan elemen naga untuk meningkatkan kekuatannya. Jika tingkat utilisasi 11 dan yang lainnya menggunakan peralatan adalah 10%, maka Bugi adalah 100%. Kompatibilitasnya dengan peralatan sangat tinggi. Keunggulan ini unik untuk Bugi di dalam tim. Tentu saja, Ling masa depan mungkin juga memilikinya. Karena itu, ketika mendengar bahwa peralatan dapat digunakan dalam rapat tim ini, Bugi langsung menjadi bersemangat. Wajah 11 langsung jatuh. Karena tidak memiliki peralatan yang bisa digunakan. Aurora magnetik emas. Itu tidak bisa meningkatkan kekuatan pertempurannya sama sekali. Dan cacing itu memiliki bola naga legendaris di saku spasialnya. Di bawah peningkatan Dragon Ball yang legendaris, kekuatan Bugi meledak menjadi penguasa kelas atas, penguasa tak terkalahkan, dan bahkan tingkat totem. Itu tidak masalah. Itu murni tergantung pada batas yang bisa ditahan Bugi.
Ini bahkan lebih ganas daripada buah waktu. Pada saat ini, ketika mendengar Siyu mengatakan bahwa ia dapat menggunakan peralatan, Bugi merasa bahwa ia dapat berdiri. Kurang dari nama lebih besar dari Bugi. Keahlian super, domain imajinasi pakar plus 2, naga imajinasi, pakar plus 8, kontrol luar angkasa, pakar plus 2, domain anti-iblis, pakar penyerapan utama, pakar. Poin energi normal, 5 juta plus. Dalam hal keterampilan super, baik itu keterampilan rasial atau keterampilan mengajar, Bugi juga telah mencapai tingkat ahli ke atas. Di antara mereka, keterampilan naga imajinasi bahkan mendekati level sempurna karena Bugi terus-menerus berlatih dengan bola naga legendaris elemen luar angkasa. Itu hampir tidak bergantung pada poin tambahan. Ketika Bugi menggunakan peralatan elemen naga untuk menggunakan naga imajinasi, itu juga merupakan proses untuk melatih kecakapan keterampilan naga imajinasi, jadi peningkatannya dalam aspek ini sangat cepat. Faktanya, selama Siyu memberi naga imajinasi 4 poin lagi, Bugi dapat menyelesaikan evolusinya dan menerobos ke tingkat penguasa dengan transformasi naganya. Misalnya, Siyu hanya berhenti ketika mencapai tingkat ahli di domain imajinasi dan kontrol ruang. Kecakapan selanjutnya ditingkatkan oleh Bugi sendiri melalui pelatihan dan sumber daya. Meski tidak banyak skill, karena mekanisme equipment meeting tim ini, Bugi merasa bisa menantang posisi leader. Jadi, siapa takut? Eleven masih sangat bertekad. Sistem baru ini adalah yang paling bermanfaat bagi Bugi. Siyu tidak bias terhadap siapapun, tetapi dalam pertempuran hidup dan mati yang nyata, siapa yang peduli jika seseorang menggunakan peralatan atau makan suplemen? Kucing permata biasanya membawa setumpuk peralatan penyelamat. Keadilan mutlak tidak ada sama sekali. Dia masih tidak tahu aturan turnamen dunia. Jika mereka bisa membawa peralatan, lawan negara totem itu pasti akan bersenjata lengkap. Siyu harus bersiap terlebih dahulu. Mampu meminjam peralatan dengan sempurna juga merupakan efek dari skill Bugi. Sebelum kompetisi dunia, dia pasti harus pergi ke Dragon Palace City lagi. Pada saat ini, Baby Ginseng menjadi gugup dan bertanya pada Siyu. Lalu, penghancuran dan kebangkitan diri sendiri, dapatkah itu digunakan? 11. Bugi. Siyu. Apakah kamu ingin membunuh Bugi atau Eleven? Mulut Siyu berkedut saat dia bertanya. Baby Ginseng menghela nafas. Seperti yang diharapkan, itu masih tidak bisa digunakan. Baby Ginseng mengeluarkan suara sedih Eleven. Bugi bisa mengandalkan aturan untuk meningkatkan kekuatannya, tapi dibatasi oleh aturan. Diduga ada konspirasi dan sesuatu yang mencurigakan. Setelah 2 bulan, Baby Ginseng berhasil meringkas tanda waktu baru. Kurang dari nama lebih besar dari Ginseng bayi. Super skill, sumber kehidupan, pakar plus 11 tanda waktu, pakar ledakan bulan, pakar kontrol tanaman, pakar plus 2. Poin energi normal, 9 juta plus. Setelah 2 bulan menambah poin, Baby Ginseng mengambil keterampilan rasial paling sedikit dan pulih ke tingkat energi normal tertinggi dalam tim, melebihi Eleven lagi. Alasannya sangat sederhana. Di bawah pimpinan sumber daya legendaris, Divine Earth of Life, sumber tingkat keterampilan hidup meningkat lebih cepat daripada Bugi's Dragon of Imagination. Bab 654, hasil kultivasi 2 bulan kemudian, 4. Selain itu, perubahan terbesar dalam Baby Ginseng adalah bahwa setelah Siyu menaikkan tanda waktu ke tingkat ahli, akhirnya ia mempercepat dan memadatkan tanda waktu baru. Dengan kata lain, Baby Ginseng telah memperoleh kemampuan untuk bangkit kembali. Sayangnya, kombinasi skill penghancuran diri plus kebangkitan ini langsung dihancurkan oleh Siyu dalam kompetisi tim. Baby Ginseng memikirkan tentang kehidupan Ginseng, diduga telah menjadi sasaran konspirasi, dan Bugi pasti telah menyuap Siyu. Ning, Chitong dan Susu juga saling memandang. Meskipun mereka berada di bawah dalam pertemuan tim terakhir, kali ini, baik Chitong dan Susu ingin sedikit maju. Chitong menatap Siyu dengan penuh semangat. Masalah terbesar sekarang adalah ia belum menemukan boneka undead yang cocok. Kurang dari nama lebih besar dari Chitong. Level Super, Pedang Saling, Pakar plus 5, Sun Flame, Pakar plus 2, Elemen Roh, Pakar plus 5, Kebangkitan Mayat Hidup, Pakar plus 2, Kutukan Pedang Setan, Pakar. Poin energi normal, 7 juta plus. Di pihak Chitong, itu sebenarnya yang paling nyaman, karena dalam tim,
Itu adalah satu-satunya dengan 3 sumber daya legendaris. Di sisinya, Siyu masih belum menambahkan banyak poin. Dia hanya mendorong kutukan pedang iblis dan kebangkitan mayat hidup ke tingkat ahli. Namun, karena kekuatan dari 2 bunga api matahari dan peningkatan kepemilikan pedang tulang, kecakapan api matahari dan kemahiran kebangkitan matinya meningkat dengan sangat cepat. Ini adalah kekuatan sumber daya legendaris. Ini bahkan ketika itu hanya memiliki bunga api matahari dan hanya menyerap kekuatan dan tidak sepenuhnya memakannya. Jika itu benar-benar memakan satu, dia mungkin akan segera menerobos ke tingkat tuan. Ini membuat Siyu menghela nafas. Selama Bistamer cukup kaya dan memiliki sumber daya legendaris yang cukup, peningkatan kecakapan keterampilan mungkin tidak lebih lambat daripada menambahkan poin. Sayangnya, meskipun dia telah menguji kekuatan Revival of the Dead dengan binatang buas di Gunung Salju, Chitong belum menemukan boneka undead yang cocok. Jika dia bisa mendapat dukungan dari boneka undead dengan kekuatan tempur yang bagus, Chitong merasa bahwa peluangnya untuk menang bisa lebih besar. Tidak ada jalan lain. Siyu mengangkat bahu dan berkata, di negara ini, pada dasarnya tidak mungkin ada binatang buas yang cocok untuk kamu bunuh. Mari kita bicarakan setelah kita pergi ke luar negeri. Saat itu, kita akan menaikkan Revival of the Dead ke level sempurna dan langsung mengambil Overlord Undead sebagai adik kita. Untuk saat ini, berpura-puralah kamu tidak memiliki skill ini. Chitong, Mi, Kiaki, Ning, Susu menghibur Chitong. Pada saat ini, Susu sebenarnya sedikit gugup. Terakhir kali, bahkan jika itu memiliki kehendak tuan, itu masih sedikit trauma. Sangat khawatir bahwa itu masih berada di bawah saat ini. Adapun Ling, itu akan langsung lolos dan tidak berpartisipasi. Sekarang pasti tidak mungkin untuk berada di bawah. Sekarang Sister Chitong juga telah dihancurkan, menurut pendapat Susu, itu adalah hal yang baik. Susu merasa sedikit lebih jauh dari bawah sekarang. Besar. Sekarang, Susu, yang telah mempelajari energi dingin surgawi Frost, merasa bahwa itu masih sangat kuat. Itu sudah terlahir kembali sejak pertemuan tim terakhir. Kurang dari nama lebih besar dari Susu. Keterampilan super, cincin air suci, pakar kontrol elemen air, es pakar plus 2, meriam gelombang pakar, devor tak terbatas pakar, energi dingin surgawi Frost pakar. Poin energi normal, 6 juta plus. Dibandingkan dengan hewan peliharaan lain, situasi Susu relatif normal. Sumber daya legendarisnya, Cold Sky Drop, tidak banyak membantunya dalam hal kecakapan keterampilan. Itu hanya menambahkan beberapa perubahan pada kontrol elemen airnya. Itu sama mahirnya dalam mengendalikan elemen es seperti elemen air. Ini juga berkat fakta bahwa es adalah bentuk air. Karena adanya kehendak tuan, Susu juga yang paling cocok untuk Siyu untuk menambah poin. Dia pada dasarnya menyelesaikannya dalam beberapa hari. Tidak seperti ketika dia menambahkan poin ke Bugi, Chitong, dan yang lainnya, dia harus istirahat selama 2 hari setiap kali dia menambahkan poin. Mi, setelah dihibur oleh Susu, Chitong menempel pada Susu. Kakak yang baik. Ayo. Siyu tersenyum dan berkata, pertemuan tim baru. 2 hari kemudian, di ruang reruntuhan, disertai dengan getaran gemuruh dan badai energi, Siyu duduk dengan tenang di kursi hakim dan memandangi hewan peliharaan dalam pertempuran. Di sampingnya, sebuah kubus Rubik melayang dengan rasa takut yang tersisa. Pada saat ini, fisik Siyu hampir maksimal. Setelah 2 bulan poin dan pemulihan, fisiknya tidak diragukan lagi telah mencapai batas level 6. Setelah menggunakan eksperimen hantu Bugi, mungkin bukan masalah bagi Siyu untuk melawan naga tingkat raja dari ras penguasa dengan tangan kosong. Kekuatan fisik Siyu meningkat sangat cepat. Dia bahkan bisa melawan tuan yang lebih lemah seperti Presiden Feng dan Komandan He di Ping Cheng dengan tangan kosong. Jika dia ingin merebut kembali lisensi Master biasa, Raja Binatang Berkepala Sapi Master Kujie mungkin tidak membutuhkan Eleven untuk mengambil tindakan. Mungkin Siyu bisa melakukannya sendiri tanpa mengirim hewan peliharaannya. Sayangnya, selain mampu menahan tekanan yang lebih besar saat dirasuki oleh undead dan armor mekanik, membuat kekuatannya secara keseluruhan lebih kuat, dan mampu menahan lebih banyak tekanan saat menambahkan poin, sepertinya itu tidak berguna. Bagaimanapun, lawannya saat ini bukan lagi level Master dan level Raja biasa. Mereka semua adalah legenda dan penguasa. Bahkan Eleven dan yang lainnya tidak bisa menahan skill tingkat penguasa, apalagi dia.
Peningkatan fisiknya membuat Siyu merasa lebih nyaman. Itu adalah lapisan gula pada kue. Setidaknya, kemungkinan dia mati setelah pertempuran bahkan lebih kecil. Masih tidak realistis baginya untuk menghadapi lawan yang akan dia hadapi sendiri. Bab 655, Hasil Kultivasi dalam 2 bulan 5. Saat ini, rapat tim sudah hampir berakhir. Di arena, dengan raungan marah dan sedih, seekor panda besar jatuh dengan sedih di bawah tatapan bersemangat dan berlinang air mata dari naga surgawi hijau. Setelah pertempuran kejam dan peningkatan, peringkat kekuatan dalam tim berubah 100 juta kali. Pertama, Bugi, kedua, 11, ketiga, Baby Ginseng, keempat, Citong, kelima, Susu. Seperti kata pepatah, ada raja yang berbeda setiap generasi. Karena peningkatan sistem peralatan, Bugi memenangkan setiap pertempuran dengan keunggulan mutlak. Ketika ia membawa bola naga legendaris dan berubah menjadi naga dewa untuk bertarung, tingkat energinya pada dasarnya dipertahankan di lebih dari 50 juta, dan ia bisa terus bertarung. Kekuatan fisiknya tidak kalah dengan Eleven. Sebuah cakar naga yang bisa menembus angkasa, bahkan keterampilan Unding Golden Body dan keterampilan tentara Eleven tingkat ahli bahkan tidak dapat menahan lebih dari beberapa pukulan. Adapun letusan 11 berturut-turut, yang berada dalam situasi putus asa, kekuatannya juga sangat melemah di bawah domain penindasan iblis Bugi. Itu tidak bisa menimbulkan ancaman fatal bagi Bugi. Apalagi Bugi juga menguasai Ultimate Absorption. Ketahanan fisiknya tidak kalah dengan Eleven. Setelah pertarungan sengit, meski Eleven menjadi lawan yang menjadi ancaman terbesar bagi Bugi, Bugi masih bisa mengalahkannya. Ini membuat Bugi sangat bersemangat, dan juga membuat Eleven sangat memahami bahaya dunia. Mengaum, pemimpin, terima kasih. Di langit, Bugi, yang telah berubah menjadi naga dewa hijau, berteriak dengan rasa terima kasih. Meskipun telah meminjam bantuan eksternal, itu masih mengalahkan pemimpinnya sekali. Higgs, 11, yang telah jatuh ke tanah, tampak marah. Ia ingin bertarung lagi karena tidak tahan menggunakan kekuatan Dewa Iblis Yun'an barusan. Karena itu adalah pertemuan tim, tidak tahan untuk menggunakan sumber daya evolusi yang hampir sekali pakai ini. Bagaimanapun, itu masih menunggu untuk bekerja sama dengan White Thunder dan Super Alloy untuk berevolusi. Itu tidak yakin. Ia ingin melihat apakah Bugi masih berani melawannya setelah berevolusi. Ho, Siyu tersenyum saat dia melihat. 11 akhirnya berlutut sekali. 11 sudah bekerja cukup keras. Dia berharap itu tidak akan berlebihan dalam pelatihan sekarang karena kalah dari Bugi. Di samping, Ling memandang Siyu yang lucu dan curiga bahwa Siyu merencanakan ini selama ini. Tempat kedua, 11. Meskipun hanya satu langkah untuk kalah dari Bugi, hewan peliharaan lainnya masih merupakan ancaman yang relatif kecil bagi Eleven. Hanya Baby Ginseng yang sedikit lebih menakutkan. Pada awalnya, Baby Ginseng bersembunyi di bawah tanah dan 11 terbang ke langit. Adegan klasik muncul kembali. Eleven dan Baby Ginseng tidak bisa berbuat apa-apa satu sama lain. Namun, setelah Eleven dipaksa ke sudut, itu langsung memutilasi diri sendiri dan memasuki situasi putus asa. Itu melebihi batas beberapa letusan. Setelah setiap meriam elektromagnetik menyentuh tanah, itu menghasilkan efek yang sebanding dengan gempa keahlian super tingkat sempurna. Ini secara langsung mengejutkan bayi Ginseng yang lemah di bawah tanah, menyebabkannya mengalami gegar otak. Di tempat ketiga, Baby Ginseng lebih rendah. Tanda waktunya dibatasi, dan itu ditakdirkan untuk tidak dapat melepaskan serangan yang menyilaukan. Di tempat keempat, Citong. Citong menang dengan sangat berbahaya karena jika ingin meletus dengan kekuatan yang kuat, ia hanya bisa mengandalkan konvergensi pedang segudang, pedang saling, dan kutukan pedang iblis untuk menumpuk berbagai buff. Dan beberapa keterampilan ini memiliki beban yang sangat besar. 2 kambing hitamnya tidak cukup sama sekali. Waktu sangat ketat dalam rapat tim. Selama periode ini, Citong pasti tidak punya waktu untuk menyingkat kambing hitam baru. Ada total 4 lawan, jadi kambing hitam tidak cukup. Oleh karena itu, Citong memilih untuk bertarung secara pasif melawan Bugi, Eleven, dan Baby Ginseng. Itu meninggalkan 2 kambing hitam ke susu. Baru kemudian ia menggunakan 2 kambing hitam sebagai harga kematian dan terluka di bawah letusan ekstrim dari konvergensi pedang Myriad dan pedang saling untuk berhasil membiarkan susu berada di bawah. Kalau tidak,
akan sangat berbahaya menghadapi susu yang lebih kuat. Adapun susu, yang telah ditipu oleh adik plastik lagi, itu benar-benar tertekan, membuat hati Ling sakit. Untungnya, saya tidak berpartisipasi. Setelah pertempuran ini, jelas bahwa Eleven dan yang lainnya telah memperoleh peningkatan kekuatan yang mengerikan dibandingkan dengan pertemuan tim pertama. Meskipun mereka masih di tingkat raja, pada dasarnya tidak ada masalah bagi 11 dan yang lainnya untuk melawan tuan yang lebih lemah di atas tingkat mereka. Sayangnya, meskipun Siyu telah menarik keterampilan super dari hewan peliharaan utamanya ke tingkat ahli di atas dalam 2 bulan, baik itu Bugi, Chitong, Baby Ginseng, atau Ling, tidak ada dari mereka yang dapat meningkatkan tekad mereka seperti Eleven selama keterampilan super yang menyakitkan. Sepertinya bakat Eleven masih unik. Siyu masih berharap mereka bisa mendapatkan surat wasiat Tuan dengan cepat. Lagi pula, selain memiliki peningkatan kekuatan yang sangat besar, perbedaan terbesar antara kemauan tingkat menengah dan keinginan Tuan adalah bahwa setelah orang dengan wasiat Tuan menambahkan poin dan berbagai suplemen ditambahkan, Siyu akan pulih selama sekitar 1 hari. Bebannya lebih ringan, sementara tekad tingkat menengah membutuhkannya untuk pulih selama sekitar 2 hari. Pada saat ini, kekuatan masing-masing hewan peliharaan utama sudah lumayan. Sambil menunggu hewan peliharaan pulih dan untuk pertempuran tim, Siyu juga berpikir apakah sudah waktunya untuk mendapatkan hewan peliharaan tingkat tuan. Setelah memikirkannya, Siyu membenarkannya. Selanjutnya, dia memulai dari awal dan menambahkan poin ke Eleven. Dia menambahkan semua keterampilan Super Eleven ke tingkat yang sempurna. Kemudian, dengan sumber daya legendaris, Aurora Magnetic Gold, dan kehendak tuannya, dia membiarkan Eleven menerobos ke tingkat tuan yang sempurna. 2 bulan diam telah membuat Siyu jauh lebih kurus. Lagi pula, dia telah menambah poin atau mempelajari berbagai pengetahuan sejarah asing. Dia sudah dipaksa untuk membatasi. Bab 656, Hasil Kultivasi dalam 2 bulan 6. Namun, karena hasil kerja kerasnya dapat menerima umpan balik yang jelas dan dengan susu yang membersihkan hatinya, Siyu masih bisa bertahan. Mereka sudah dianggap baik di sini. Yang benar-benar menyedihkan adalah Tyrant Dragon Mekanik dan Duck Big Beast. Sudah 2 bulan, naga tiran mekanik dan binatang bebek belum mengalahkan ulat sutra hijau tingkat transenden di tingkat pertama, bahkan jika mereka bekerja bersama. Siyu bisa bersaksi bahwa Bugi benar-benar tidak curang. Itu benar-benar kekuatannya pada tingkat transenden. Itu murni karena ulat sutra hijau tingkat transenden sangat kuat untuk memulai. Tidak hanya menguasai keterampilan spasial, tetapi juga bisa mewujudkan naga es. Semua orang tahu bagaimana bertarung sebagai duo. Penguasa bumi dan lautan ditakdirkan untuk tidak dapat mengalahkan cacing hijau. Setelah beristirahat selama setengah hari, Siyu bersiap untuk melakukan pertarungan tim, Siyu vs Lu Bai. Dia berencana untuk dengan santai mengambil foto dan mempostingnya di internet untuk menghibur dirinya sendiri dan mengurangi waktu cooldown. Namun, sebuah panggilan mengganggu gerakannya. Itu adalah Presiden Lin. Dalam panggilan video, wajah muda Presiden Lin muncul. Siyu curiga bahwa Presiden Lin juga telah memakan beberapa sumber daya legendaris khusus. Kalau tidak, mustahil baginya untuk terlihat lebih muda darinya pada usia 100 tahun. Siyu. Segera setelah panggilan terhubung, Presiden Lin berkata, bukankah Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda ingin pergi ke negara rubah surgawi? Siyu tertegun dan segera mengangguk. Ya, ada apa? Telur binatang luar angkasa Kaisar luar angkasa memiliki titik inkubasi di sana. Petik 2. Apakah kamu bebas sekarang? Jika Anda ingin pergi, Anda dapat mempertimbangkan untuk melakukan misi khusus tambahan, kata Presiden Lin. Apa? Presiden Lin berkata, sebuah kehancuran legendaris turun di bangsa rubah surgawi. Menurut mata-mata kami, reruntuhan ini mungkin berasal dari era Kaisar Wu dan terkait dengan binatang pemakan besi. Lokasi reruntuhan adalah desa terpencil di negara rubah surgawi, dan sejumlah besar binatang pemakan besi tinggal di dekat desa ini. Ini adalah jejak binatang pemakan besi pertama yang ditemukan di luar Donghuang. Situasi lainnya masih belum jelas. Saat ini, kehancuran ini telah dikendalikan oleh bangsa rubah surgawi. Seharusnya belum retak. Selanjutnya, kami akan mengirim beberapa orang untuk menyusup ke negara rubah surgawi dan mengambil alih reruntuhan ini. Anda ahli dalam arkeologi binatang pemakan besi. Jika Anda berpartisipasi, itu mungkin jauh lebih lancar.
Petik 2. Selain itu, ada wali di negara yang menggunakan kemampuan ramalan untuk menentukan bahwa mungkin ada bahan evolusi binatang pemakan besi di reruntuhan ini. Hanya saja kami tidak bisa memastikan apakah itu bahan evolusi atau bahan evolusi tahap kedua. Tentu saja, selain menerima kehancuran ini, kamu juga harus membawa ras binatang pemakan besi yang berkeliaran di bangsa rubah surgawi kembali ke Dong Huang. Si Yu tercengang. Bangsa rubah surgawi memiliki ras binatang pemakan besi. Mungkin ada bahan evolusi binatang pemakan besi di reruntuhan. Yah, itu benar. Presiden Lin mengangguk dan berkata, tentu saja, bagimu, yang paling penting adalah keselamatanmu sendiri dan penetasan telur binatang luar angkasa. Kemudian datang tugas membawa kembali ras binatang pemakan besi, dan kemudian memecahkan dan membawa kembali reruntuhan. Jika tidak ada kemajuan di reruntuhan, Anda bisa menyerah. Lagi pula, tempat itu sudah dikontrol ketat oleh negara totem. Meskipun kekuatan bangsa rubah surgawi tidak kuat, dan dewa rubah mereka hanya sebanding dengan kucing penjaga Ying, itu masih tempat yang sangat berbahaya. Si Yu berpikir keras. Dari kelihatannya, dia tidak bisa terus terkurung dan meningkatkan poin. Lebih baik untuk meningkatkan poin saat dia berjalan. Ketika dia mendengar bahwa ada reruntuhan, dan itu adalah reruntuhan binatang pemakan besi, darah yang telah didinginkan Si Yu selama 2 bulan segera terbakar. Seperti yang diharapkan, menjelajahi reruntuhan adalah masa muda. Bab 657, Berburu Seorang Tuan, 1. Di dataran es, angin dingin bertiup seperti pisau dan menghantam Si Yu. Si Yu memegang telepon dan bertanya kepada Presiden Lin, Presiden Lin, kapan kita akan pergi? Selain aku, siapa lagi yang ada di sana? Di sisi lain, Presiden Lin berkata, selain Anda, kandidat lain belum dikonfirmasi. Di sisi lain, Presiden Lin berkata, selain Anda, kandidat lain belum dikonfirmasi. Karena saya baru saja menerima berita, orang pertama yang saya hubungi adalah Anda, kata Presiden Lin. Namun, saya hampir memiliki ide tentang kandidat lain. Misalnya, Ji Feng dari Biro ke-10. Meskipun kekuatannya sedikit lebih lemah, bakat All Things Affinity-nya tidak hanya bisa dekat dengan energi alam, tetapi juga untuk semua hal. Dalam terminologi game dari kalian anak muda, itu berarti dia memiliki afinitas yang menguntungkan saat berada di wilayah musuh. Ini sangat cocok untuk operasi infiltrasi. Ini juga mengapa dia bisa masuk ke Biro Intelijen. Meskipun dia tidak kuat, Ji Feng juga telah berkali-kali menyusup ke negara totem untuk menjalankan misi. Dia pasti bisa membantumu. Misalnya, ke Yingzong dari Biro ke-11. Kalian telah membentuk tim untuk menjelajahi Phoenix Mystic Realm. Anda mungkin sangat cocok satu sama lain. Dia juga orang yang berpengalaman. Dia adalah seorang legenda yang telah pergi ke negara totem berkali-kali untuk menjalankan misi arkeologi. Tentu saja, yang paling penting adalah tetap menjadi penjaga universitas ibu kota kuno yang memiliki hubungan baik denganmu. Si Yu, apakah barisan ini benar-benar baik-baik saja? Bukankah Dong Huang mereka memiliki penjaga lain? Mengapa mereka selalu menarik kucing? Aku tidak memintamu untuk bertarung. Ini adalah misi rahasia, jadi jumlah orang bukanlah kuncinya, kata Presiden Lin. Jangan ungkapkan identitasmu dalam misi ini. Bagaimanapun, kita berada dalam periode kontrak khusus sekarang. The Heavenly Fox Nation juga telah menandatangani kontrak kompetisi dunia. Secara teori, kita tidak bisa menyerang kedaulatan bangsa rubah surgawi. Si Yu tersenyum malu. Tentu saja, untuk memastikan keamanan, selain Guardian Ying, aku juga akan meminta wali lain untuk pergi bersamamu. Si Yu mengungkapkan pemahamannya. 2 wali, itu baik-baik saja. Profil rendah. Juga akan ada anggota Biro ke-10 yang bertugas menjemputmu di Heavenly Fox Nation. Saya akan mengirimkan informasi spesifiknya nanti. Setelah misi ini, Anda harus membawanya kembali dengan selamat. Ini juga misi terakhirnya. Misi terakhir. Mengapa itu terdengar sedikit salah? Si Yu mengangguk. Dia mengerti. Dia tidak akan melawan, tetapi untuk melakukan sesuatu yang licik. Presiden Lin berkata, kamu dan kucing permata adalah sebuah tim. Berangkat sendirian. Pergi dan tetaskan Space Beast Egg terlebih dahulu. Berada di tempat tujuan Anda dalam 7 hari. Tim penyusup lainnya akan berangkat sendiri. Mereka akan tiba sebelum Anda dan mengumpulkan informasi. Anda dan kucing permata akan menjadi cadangan mereka. Petik 2.
Mereka dalam terang, tetapi Anda dan kucing permata berada dalam kegelapan. Setelah menerima misi dari Presiden Lin, Siyu segera menerima informasi tentang mata-mata Dong Huang di bangsa rubah surgawi dan wali lain yang rencananya akan dikirim oleh Presiden Lin. Siyu terdiam. Anggota Biro ke-10, Kuling. Mengapa nama ini terdengar begitu akrab? Bukankah ini Putri Guru Kujie? Dia sebelumnya telah mendengar bahwa Putri Guru Kujie sedikit jenius dan tinggal di Biro ke-10. Master Kujie juga dipromosikan karena penampilan putrinya dalam misi itu luar biasa. Dia tidak berharap untuk bertemu dengannya dengan cara ini. Selain itu, Presiden Lin juga mengirimkan Siyu informasi tentang penjaga yang telah menjadi pengawal untuk tim penyusup lainnya. Siyu terdiam lagi. Penjaga Dong Huang, Divine Feather Phoenix Butterfly. Bukankah ini dewa kupu-kupu yang membantu Bugi berevolusi? Salah satu anggota tim kedua legenda Lin Feng. Apakah dia akan dibangunkan oleh Presiden Lin tidak lama setelah mengadakan pertemuan kupu-kupu? Sebagai keturunan Lin Feng yang legendaris, Presiden Lin tampaknya mampu membujuk hewan peliharaan yang ditinggalkan legendaris ini. Raja Naga Laut tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Presiden Lin juga. Kalau begitu tidak ada masalah. Siyu mengangguk. Selain kucing permata, ada total 2 penjaga. Jika mereka pergi ke negara totem terlemah, bangsa rubah surgawi, dan juga ingat untuk tidak menonjolkan diri, itu tidak akan menjadi masalah. Siyu memanggil kucing permata dan memberitahunya untuk datang bepergian bersama. Kucing itu mengutuk dan menutup telepon. Terlepas dari kucing permata, Siyu awalnya ingin menemukan Void Mantis dan Senior Lu. Karena rencana awalnya adalah memanggil mereka ketika dia pergi ke tempat-tempat seperti bangsa rubah surgawi untuk bepergian. Namun, karena penambahan misi yang tiba-tiba, Siyu berpikir sejenak dan memutuskan untuk melupakannya. Dia masih harus bertanya kepada Presiden Lin. Itu terlalu merepotkan. Wanita hanya akan menunda kecepatannya memecahkan reruntuhan. Tunggu sebentar, Senior Lu juga seorang arkeolog. Tampaknya tidak menunda kecepatan memecahkan reruntuhan. Bahkan mungkin ada efek tambahan. Tapi itu tetap merepotkan. Sayang sekali dia tidak bisa merasakan kecepatan mobil belalang. Dia cukup puas dengan kecepatan mobil kucing dan mobil bak. Dia bertanya-tanya bagaimana perasaan mobil belalang kaisar luar angkasa. Sambil menunggu kucing datang, Siyu tidak tinggal diam. Dia memanggil semua hewan peliharaan yang dikontraknya. Yi, saya, Ning. Setelah Eleven dan yang lainnya dipanggil, selain Ling, mereka menatap Siyu dengan antisipasi. Mungkin pertarungan tim akan diadakan. Tidak, setelah guru kucing datang, kita harus pergi ke negara totem untuk menjalankan misi. Kami memiliki hal lain yang harus dilakukan selama periode ini, jadi kami tidak dapat membuang terlalu banyak energi, kata Siyu. Yai, wajah awalnya tertekan Ling tiba-tiba menjadi bahagia. Tapi aku bebas sekarang, Siyu tersenyum. Tiba-tiba, Ling punya firasat buruk. Bab 658, Berburu Seorang Tuan, 2. Seperti yang diharapkan, Siyu membiarkan Citong memilikinya dan membelah menjadi 2. Klon Lu Bai berambut biru dan klon Siyu berambut merah. Siyu melihat kedua klon dan mengangguk. Dia terkekeh dan berkata, ayo bertarung. 11. Ling, kalian juga pergi dan berpencar menjadi klon untuk membantu mereka. Tubuh utamanya tidak memiliki energi untuk bertarung lagi. Biarkan klon Lu Bai melawan klon Siyu untuk bersenang-senang. 11. Ling, klon Lu Bai dan Siyu. Kemudian, di bawah tatapan Siyu dan hewan peliharaannya, sebuah dunia di mana hanya klon yang terluka muncul. Pertempuran antara klon Siyu plus klon 11 plus klon Bugi plus klon Baby Ginseng plus klon Citong vs klon Lu Bai plus klon Ling plus klon Susu plus klon Citong akan segera dimulai. Karena ada klon tambahan di sebelah kiri, untuk menyeimbangkan kekuatan pertempuran, Siyu hanya membiarkan klon Citong di sebelah kiri memiliki kekuatan binatang terbangun tingkat 1. Itu murni digunakan sebagai kosmetik. Hasilnya juga sangat tragis. Klon Baby Ginseng menghancurkan diri sendiri dan langsung meledakkan kedua belah pihak, memaksa hasil imbang. Tubuh utama menggelengkan kepala berulang kali. Seperti yang diharapkan, itu benar untuk melarang penghancuran diri Baby Ginseng dalam kompetisi tim. Meskipun kedua belah pihak telah mati, tujuan Siyu telah tercapai.
Dia memegang ponselnya dan melihat foto pertempuran, Dewa Pedang Berambut Merah Siyu vs Dewa Tombak Berambut Biru Lu Bai. Dia sangat puas. Dalam adegan itu, Dewa Pedang Berambut Merah, Siyu, memegang roh pedang api, dan Dewa Tombak Berambut Biru, Lu Bai, memegang senapan sniper. Pertempuran antara cahaya pedang dan meriam tumbukan sangat spektakuler. Membosankan. Siyu langsung meminta Bugi untuk memposting status melalui akun Time Traveler dan mengirim fotonya. Siyu dan yang lainnya hanya memposting video Mu Huiyin sebelum menolaknya. Ini adalah satu-satunya akun di mana netizen dapat menemukan Siyu, sehingga banyak orang yang menandai akun ini untuk bertanya tentang hasil pertempuran Siyu dan Lu Bai. Alasan mengapa penonton sangat ingin tahu adalah bahwa hasil pertempuran Lu Bai dalam menantang juara di 7 pulau telah terungkap. Itu tidak diungkapkan oleh orang-orang Dong Huang sendiri. Itu diungkapkan oleh Lendi dari tim pertukaran Shen Feng karena malu. Karena dia kalah dari Lu Bai, sekelompok orang berlari untuk mengkritiknya, jadi dia menyelidiki Lu Bai. Kemudian, dia mengekspos hasil pertempuran Lu Bai langsung membunuh orang nomor 1 di bawah legenda generasi baru 7 pulau di jalan menuju juara. Dia ingin menunjukkan bahwa itu bukan karena dia lemah, tetapi bahwa orang ini terlalu abnormal dan bukan manusia biasa. Hal ini membuat pasangan Siyu dan Lu Bai sangat dicari. Dan sekarang, semua orang akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pembaruan Bugi ini bisa dikatakan mengejutkan semua Dong Huang. Karena selain gambar Siyu vs Lu Bai, ada juga 3 kata yang terlampir di akun tersebut. Saya menang. Astaga, Siyu vs Lu Bai, Siyu menang. Selain Direktur Zong, Kepala Sekolah Feng, Legenda Nobel Gui, Legenda Xiao Suang, Legenda Ke, dan yang lainnya, kebanyakan orang terkejut. Hasil pertarungan Lu Bai sudah kuat, tapi Siyu sebenarnya bisa menang. Seberapa kuat Siyu? Saat dia melihat komentar yang memujinya, Siyu senang dan dalam suasana hati yang baik. Waktu cooldown untuk menambahkan poin segera berkurang karena suasana hatinya yang baik. Apa yang sedang kamu lakukan? Ping Cheng, di villa besar Siyu. Kucing permata itu bergegas mendekat dan berkata, kita akan pergi ke Heavenly Fox Nation, hanya kita berdua. Itu menatap Siyu, yang sedang bermain dengan ponselnya, dan berkata, kamu ingin beberapa pengawal lagi, kan? Sudut mulut Siyu berkedut. Kenapa kamu lebih pengecut daripada aku? Bukan hanya kita berdua, ada juga penjaga. Siyu dengan cepat mengulangi apa yang dikatakan Presiden Lin kepadanya kepada kucing permata. Ketika mendengar bahwa Dewa Kupu-Kupu ada di sekitar, kucing permata itu langsung mengangguk puas. Itu baik-baik saja. Kamu tidak mengerti. Di luar berbahaya. Kucing permata itu tampak serius dan berkata, misalnya, jika kita ingin pergi ke negara rubah surgawi, jalannya sangat berbahaya. Apakah kamu melihat peta? Jika kita ingin pergi ke negara rubah surgawi, pertama-tama kita harus melewati area terlarang dengan ukuran yang tidak diketahui. Banyak tuan di sana telah memantapkan diri dan menduduki gunung sebagai raja. Itu dianggap sebagai area yang kacau. Beberapa tuan belum tentu lebih lemah dari paus itu. Petik 2. Kemudian, setelah meninggalkan zona terlarang, Anda harus melewati bangsa pohon surgawi, atau salah satu negara di negara gajah surgawi, untuk mencapai bangsa rubah surgawi. Pengendali bangsa pohon surgawi adalah pohon dewa dengan kekuatan totem terbaik. Tanaman di mana-mana di negara ini mungkin menjadi matanya. Tidak ada yang tahu di mana tubuh utamanya. Dan pengendali, negara gajah surgawi, mamut surgawi yang merusak, juga merupakan totem terbaik. Ia telah menguasai tubuh emas abadi sempurna. Sulit bagi seorang demigod untuk membunuhnya. Saya tahu. Siyu mengangguk. Dia secara alami memahami ini. Jadi mari kita pergi dari negara gajah surgawi ke bangsa rubah surgawi. Lebih aman begini. Aku akan langsung bersembunyi di ruang reruntuhan. Anda dapat menteleportasi saya. Dalam sekejap mata, saya akan mencapai tujuan saya, kata Siyu sambil tersenyum. Aku rasa Dewa Kupu-Kupu dan yang lainnya seharusnya juga menggunakan metode ini untuk menyusup. Kucing permata. Biarkan Bugi melakukannya. Kucing permata berkata, saya harus waspada terhadap lingkungan saya setiap saat untuk melindungi keselamatan Anda. Bepergian terlalu melelahkan. Siyu berkata, kalau begitu biarkan Bugi yang melakukannya. Itu pertama di tim, bukan?
yang mampu melakukan lebih banyak pekerjaan. Bab 660, Ginseng Matahari Abadi, 1. Siyu dan yang lainnya tidak berhenti di kota Gunung Putih. Sebaliknya, mereka langsung berteleportasi ke zona terlarang dunia yang hilang dan menyelundupkan ke luar negeri. Lingkungan alam yang rumit di sini seperti labirin, dan interiornya sangat berbahaya. Bahkan jika seorang legenda masuk, ada kemungkinan kematian, jadi itu disebut dunia yang hilang. Sekarang, tempat Siyu dan yang lainnya adalah hutan gelap yang sulit untuk dilihat. Pohon-pohon besar setinggi puluhan meter, dan suasananya sangat menindas. Dari waktu ke waktu, raungan binatang buas akan datang dari sekitarnya. Saat ini, 11 dan 6 hewan peliharaan lainnya semua ada di luar, tergantung pada Siyu secara tersebar. Sulit untuk menemukan mereka tanpa pengamatan yang cermat. Misalnya, Eleven berbaring di sakunya, seperti Chitong, yang tergantung di depan dadanya seperti aksesori berbentuk pedang. Di antara mereka, Ling bahkan telah berubah menjadi sepasang kacamata melalui skill 100 Transformations. Siyu meletakkannya di wajahnya dan bekerja sama dengannya untuk mengamati situasi ke segala arah. Karena spesialisasi kelas mekanik, kacamata yang diubah Ling memiliki kemampuan pengintaian nomor 1 di tim Siyu. Siyu dapat dengan jelas melihat perubahan ke segala arah dengan dirinya sebagai pusat melalui kacamata dan keterampilan penglihatan super. Melalui metode ini, mereka juga bisa menghindari tersesat sejauh mungkin, dan menghindari konsumsi pertempuran yang tidak berarti. Baby Ginseng, kita belum sampai. Siyu bertanya. Yi, entahlah. Sepertinya kita tersesat, Baby Ginseng menjulurkan kepalanya. Seperti yang diharapkan, itu lupa jalan pulang. Siyu menamparkan dahinya. Tidak realistis mengharapkan Baby Ginseng untuk memimpin. Pada saat itu hanya suplemen tingkat transenden. Kemudian, dibawa keluar oleh Nenek Li. Bagaimana dia bisa tahu jalan ke dalam? Selama proses melewati zona terlarang, Siyu dan yang lainnya juga ingin melewati kampung halaman Baby Ginseng. Pertama, dia ingin Baby Ginseng kembali ke rumah dalam kemuliaan, dan kedua, dia ingin menemukan boneka undead untuk Chitong. Mengenai boneka mayat hidup, tujuan pertama Siyu dan yang lainnya adalah penguasa kampung halaman Baby Ginseng, naga sisik hijau. Baby Ginseng masih memiliki ingatan baru tentang pria ini. Meski belum pernah bertemu langsung dengan naga sisik hijau, Baby Ginseng sudah sering mendengar nama ganas dari naga sisik hijau. Naga sisik hijau suka membiarkan bawahannya mengumpulkan berbagai ramuan spiritual dan buah-buahan spiritual untuk dinikmati. Banyak suplemen yang diketahui Baby Ginseng ditangkap karena hal ini. Jika bukan karena fakta bahwa itu buruk pada waktu itu dan harus digemukkan sebelum dibunuh, itu mungkin sudah menjadi makanan. Yi, Baby Ginseng mengungkapkan trauma masa kecilnya. Saya, Eleven, Bugi, dan Chitong membuat Baby Ginseng tenang. Ketika saatnya tiba, mereka akan menyerang bersama-sama. Apapun naga sisik hijau atau ayam dewa kegelapan ini, mereka semua akan menjadi undead. Yi, aku akan mencobanya sendiri dulu. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, kalian menyerang. Baby Ginseng tertawa. Jika bisa menghancurkan diri sendiri, Baby Ginseng sedikit percaya diri, tetapi jika tidak bisa menghancurkan diri sendiri, jadi masih terasa sedikit berbahaya. Dan kartu truf seperti penghancuran diri, tentu saja tidak bisa diserahkan kepada naga bersisik hijau. Siyu dan yang lainnya sudah punya ide di mana menggunakan kebangkitan ini. Mari kita cari lagi dan lihat apakah kita beruntung. Tunggu. Saat Siyu berjalan, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menemukan kekacauan di kejauhan. Seolah-olah pertempuran besar telah terjadi belum lama ini dan itu sudah menjadi reruntuhan. Mereka bergegas dan melihat tempat yang penuh dengan mayat dan darah merah gelap. Ada mayat manusia dan mayat hewan peliharaan di sini. Tentu saja, mereka sudah hampir pergi. Kebanyakan dimakan. Seharusnya Bistamer dari Dong Huang yang datang ke sini untuk mengambil risiko, kata Siyu. Dia meninggal dalam 2 hari terakhir. Itu tidak dilakukan oleh binatang buas liar. Itu dilakukan oleh Bistamers manusia. Pada saat ini, kucing permata yang menguap di ruang alternatif muncul. Mata permatanya sepertinya bisa melihat masa lalu dan masa depan. Dikatakan, kami sudah dianggap telah masuk jauh ke dalam zona terlarang. Ini adalah perbatasan antara Dong Huang dan area totem.
Penjinak binatang yang datang ke sini untuk menjelajah mungkin mati di tangan binatang buas, atau mereka mungkin mati di tangan penjinak binatang di area totem. Bagaimanapun, memasuki tempat ini adalah masalah hidup dan mati. Bahkan jika kamu mati, tidak ada yang akan menyelidikinya. Aku sudah menemukan orang itu. Pihak lain tidak jauh. Kucing permata melihat ke kejauhan. Siyu berkata, tingkat berapa? Ah, bagaimana aku harus mengatakannya? Kata kucing permata. The Beastamer seharusnya berada di level 6, tetapi hewan peliharaannya berada di level Tuan. Siyu tercengang. Kontrak di atas level mereka. Ya, saya mengerti. Siyu mengangguk. Hewan peliharaan mengandalkan memeras potensi kehidupan Beastamers untuk tumbuh. Itu adalah tradisi lama di negara totem. Kalau begitu mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Siyu mengungkapkan ekspresi penuh harap. Apa? Kata kucing permata. Kamu ingin membalas dendam untuk kelompok orang ini. Siyu menyeringai dan berkata, bukan itu. Baik di sini atau di sana, mereka seharusnya sudah siap mati sebelum memasuki tempat seperti itu. Saya hanya akan memeriksa bakat menjinakkan binatang mereka. Anda telah mengingatkan saya bahwa ketika saya mencapai area totem, saya juga dapat menemukan talent penjinak binatang yang cocok. Siyu cukup berpikiran terbuka tentang hal semacam ini. Manusia memburu binatang buas, dan binatang buas memburu manusia. Menurutnya, cukup normal bagi 7 negara dan negara totem untuk memperebutkan wilayah sumber daya. Dia bukan pemuda yang ideal dan hebat. Manfaat dirinya, orang-orang, hewan peliharaan, dan faksi yang terkait dengannya adalah yang terbesar. Misalnya, mengejar perdamaian dunia dan kehidupan yang setara adalah hal yang mustahil. Kamu anak nakal. Kucing permata itu ingat bahwa Siyu telah memberitahunya bahwa selain dari cermin kebangkitan, dia juga mendapatkan manik bakat yang dibuat oleh Yue Maiden yang bisa meniru bakat penjinak binatang dari Ancang. Karena itu, Siyu bahkan meminta kucing permata untuk melindungi Ancang di Universitas Ibu Kota Kuno.